cerita singkat dari Iwan Fals, seorang musisi kondang tanah air. Oke, ikutin ya. Nama aslinya adalah Virgiawan Listanto. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 3 September tahun 1961 dari pasangan Pak Haryoso dan Ibu Lis. Di kemudian hari, ia lebih dikenal dengan nama Iwan Fals. Menurut cerita ibunya, ketika Iwan berumur bulanan, setiap kali mendengar suara azan maghrib, ia selalu menangis. Semasa kecilnya, Iwan Fals pernah bersekolah di Jeddah, Arab Saudi di KBRI selama 8 bulan. Waktu pulang dari Jeddah ketika musim haji di saat kebanyakan orang-orang membawa air zam-zam, Iwan kecil malah menenteng gitar kesayangannya. Dalam perjalanan pesawat dari Jeddah ke Indonesia tersebut, seorang pramugari menghampirinya dan meminjam gitarnya tersebut. Tapi begitu baru akan memainkan, pramugari itu heran karena suara gitar itu fales. Waktu itu Iwan Fals belum bisa nyetem gitar. Pramugari itu membetulkan dan mengajari memainkan lagu Blowing in the Wind milik Bob Dylan. Dari kecil, Iwan Fals gemar olahraga. Iwan Fals aktif di bidang bela diri karate, silat, judo, dan jenis olahraga yang lain seperti sepak bola, basket, dan voli. Di bidang olahraga, Iwan Fals sempat berprestasi. Ia pernah mendapatkan juara 2 karate tingkat nasional. Pada tahun 1989, juara 4 karate tingkat nasional. Iwan Fals juga sempat melatih karate di sekolah tinggi publistik, tapi ternyata musik menjadi pilihan. Musik adalah olah rasa. Iwan Fals menghilangkan filosofi menang kalah. Terjun di dunia olahraga, selalu saja ada yang menang kalah. Perjalanan karir musik Iwan Fals dimulai ketika sekolah di Bandung. Iwan Fals mulai ngamen saat duduk di bangku SMP. Perhatian lebih banyak tercurah pada gitar. Teman-teman Iwan Fals biasanya memainkan lagu-lagu Rolling Stone, tetapi Iwan Fals lebih memilih memainkan lagu sendiri. Dengan memegang prinsip, hidup mengalir dan memandang hidup dengan sederhana, maka tercipta lagu-lagu yang liriknya lucu, humor, bercanda-canda, membuat orang bahagia. Jelek-jelek yang penting lagu ciptaan sendiri, ujar Iwan Fals. Kalau ada hajatan, kawinan, atau sunatan, Iwan Fals datang untuk menyanyi. Dulu yang menemaninya adalah Engkus, seorang tukang bengkel sepeda motor. Karena di bengkel selalu banyak pengunjung, maka Engkus tahu jika ada orang yang punya hajatan. Waktu itu, Bambang Bule dari Jakarta datang ke Bandung mencari tahu keberadaan Iwan Fals. Beliau datang membawa tawaran rekaman, karena sebelumnya ia telah mendengar suara Iwan Fals bernyanyi dari Radio 8 EH milik ITB. Mahasiswa ITB aktif berdemonstrasi sering mengajak Iwan Fals di mimbar mahasiswa. Saat itu Iwan Fals masih sekolah di SMAK BPK Bandung. Akhirnya Bambang Bule berhasil bertemu Iwan Fals. Bermodalkan uang hasil menjual sepeda motor untuk membuat master, Iwan Fals bersama Toto Gunarto, Helmi, Bambang Bule yang tergabung dalam Amburadul memutuskan rekaman di Istana Musik Record Jakarta. Rekaman Amburadul ternyata kasetnya tidak laku. Iwan Fals ngamen lagi dan kadang-kadang ikut festival. Setelah meraih juara di festival musik country, Iwan Fals mengikuti festival lagu humor yang diselenggarakan oleh Lembaga Humor Indonesia. Oleh Setiawan, lagu-lagu humor Iwan Fals selalu direkam, diproduseri oleh Handoko. Nama perusahaannya adalah ABC Record. Rekaman ramai-ramai bersama Pepeng, Krishna, dan Nana Krip. Tetapi rekaman ini pun tidak sukses, tetap minoritas, hanya dinikmati oleh kalangan tertentu seperti anak-anak muda saja. Akhirnya Iwan Fals rekaman di Musikal Studio dan musik Iwan Fals mulai digarap serius. Album Sarjana Muda misalnya, musiknya ditangani oleh Willy Sumantri. Meski sudah rekaman dan kaset cukup laku, tetapi kebanyakan orang hanya tahu nama orangnya dan tidak kenal dengan wajahnya. Iwan Fals tetap menjalani profesinya sebagai pengamen. Album Sarjana Muda ternyata banyak diminati dan Iwan Fals mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bernyanyi.
Iwan Fals berhenti ngamen setelah lahir anaknya yang kedua, yaitu Cikal yang lahir pada tahun 1985. Kemudian masuk televisi setelah tahun 1987 dan lagu Umar Bakri sempat ditayangkan di TVRI. Iwan Fals memiliki kepekaan, lembut, dan mudah tersentuh oleh potret kehidupan di sekitarnya. Iwan Fals menulis syair dengan kedalaman hati. Kebenaran ada di hati dan masuklah sampai ruang terdalam, maka dengarkanlah suara beningnya. Suara hati lebih jujur dan bebas mengekspresikan diri. Bagi Iwan Fals, menulis syair adalah rutinitas. Ibarat petani dari subuh dia bangun, ambil pacul langsung pergi ke sawah dan mencangkul. Tidak pernah berpikir harus mencangkul yang mana dan tidak pernah berpikir mau tumbuh atau bahkan terserang hama. Begitupun Iwan Fals dalam menulis syair, tidak mesti menunggu mood. Yang Iwan Fals lakukan ambil gitar, memetik gitar, bernyanyi, dan entah seperti apa jadinya. Selama Orde Baru, ada beberapa jadwal konser Iwan Fals yang dilarang dan dibatalkan oleh pihak keamanan karena lirik-lirik lagunya yang kritis, demonstratif, dan membangkitkan perlawanan masif. Ketika Sofyan Ali menggagas rencana tur ke 100 kota di seluruh Indonesia, terhalang oleh pembatalan izin secara tiba-tiba oleh kepolisian. Padahal seluruh perlengkapan, personel, seluruh persiapan konser sudah matang dan sudah berada di lokasi konser Palembang. Akhirnya seluruh rangkaian tur 100 kota dibatalkan. Pada perjalanan panggung musik yang membesarkan diri Iwan Fals, ada sedikit cahaya terang saat Iwan Fals menemukan ruang ekspresi dalam berkesenian, yaitu Bengkel Teater W.S. Rendra. Di sini tercipta media transformasi pemikiran kebudayaan untuk menambah wawasan dan berkarya, maka terbentuklah Suami. Iwan Fals bertemu dengan Daniel, Sawung Jabo, Ini Sisri, Toto Tewel, Jerry, Tates, dan Cok Rampal, maka lahirlah grup Suami yang namanya diambil dari status personil-personilnya yang sudah berstatus sebagai suami dari masing-masing istri mereka. Saat bergabung dengan Suami, nama Iwan Fals semakin mencuat dengan mencetak hits yang sangat fenomenal, Bento dan Bongkar. Perjalanan musik Iwan Fals terus berlanjut ketika Kantata Takwa pada tahun 1990 merilis album. Kantata Takwa adalah sebuah proses interaksi individu-individu berkarakter yang dipayungi oleh W.S. Rendra, Setiawan Jodi, Joki Suryo Prayogo, Doni Fatah, Ini Sisri, dan Sawung Jabo, serta Iwan Fals. Mengamati perjalanan musik dan karya Iwan Fals sangat menarik untuk dikaji dan dibicarakan. Iwan Fals mengalami metamorfosis, maka syair yang ada dari awal kelahirannya hingga sekarang sangat serat dengan warna-warni kehidupan. Bisa dikatakan Iwan Fals tidak hanya kritis, tetapi juga humanis, patriotis, humoris, romantis, filosofis, dan agamis, sehingga warnanya beraneka ragam, namun tetap berkarakter sebagai Iwan Fals yang kita kenal saat ini. Iwan Fals menikah dengan Rosana atau yang akrab disapa Mbak Yos. Dari pernikahan ini Iwan Fals dianugerahi 3 orang anak, yaitu Galang Rambu Adarki almarhum, Anissa Cikal Rambu Basae, dan Raya Rambu Rabbani. Nama yang kedengaran unik namun memiliki arti, dan setiap nama anaknya itu selalu ada nama Rambu, yang artinya tanda atau petunjuk. Maksudnya supaya mereka menjadi tanda atau petunjuk bagi dirinya maupun bagi kehidupan orang-orang sekitarnya.